Pada kiai-kiai yang besar dia dipusatkan lebih ngerti aturan. Kita ikut. Kalau kita salah, berarti di sana yang salah. Ya, betul. Kita ikutin aja. Ya. Jadi mungkin kami di sini ada melaksanakan itu ya. Jadi begini. Masuk situ, Pak. Oh, kalau orang bilang dosa segala macam. Orang yang hafal Quran ribuan hadis dia hafal. Masjidil Haram yang hafal ribuan hadis ulama-ulamanya itu tutup. Kita punya buka. Pertanyaannya apa kita lebih hebat dari mereka? Ya kan? Ya, ada 50 lebih fatwa yang membuat fatwa Majelis Ulama Pusat itu, ada 50 lebih ulama yang ahli dalam bidangnya. Ada ulama yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tauhid, ada yang ahli tafsir, ahli bahasa Arab. Semua berkumpul 50 lebih. Mereka bikin fatwa untuk sementara ini bayang Jumatnya dikasih zuhur di rumah. Yang ahli dalam bidang termasuk seorang guru saya, Pak. 9 tahun di Kairo, Profesor Dr. Huzaimah, dia termasuk yang merumus itu fatwa. 9 tahun di Kairo khusus belajar fikih. Sekarang kita mau buka, kita punya apa, kita lebih hebat dari mereka itu. Ilmu kita tidak sampai di mana. Apa bilang, oh tanggung jawab. Ada yang tanggung jawab mereka yang bikin fatwa. Itu kenapa kita susah. Saya begitu ada fatwa langsung alhamdulillah ada yang tanggung jawab. Saya sudah tidak salat Jumat lagi karena ada yang tanggung jawab di akhirat. Kenapa kita mau takut? Persoalannya, sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Menjaga kesehatan diri fardu ain. Ini kalau bicara hukum, Pak. Fardu ain menjaga kesehatan diri, fardu kifayah salat berjamaah fardu kifayah. Bapak yang tidak ngerti hukum, Pak, salat berjamaah itu fardu kifayah. Menjaga kesehatan itu fardu ain. Bapak kena penyakit di sini, pulang ke rumah bininya terjangkit, anaknya terjangkit, cucunya terjangkit. Kalau ada mereka yang meninggal, kita yang menjangkitnya itu bertanggung jawab di hadapan Allah, berdosa besar kita. Makanya ulama bikin jangan supaya kita tidak berdosa. Itu orang-orang yang sehat sekarang kan kita lihat sehat, tapi dia ada penyakit, Pak. Kalau dia dikeluarkan itu semua menjangkit. Kita yang sudah tua-tua ini kalau kejangkit tidak ada harapan sembuh, Pak. Karena orang yang mati dengan itu selamanya orang yang sudah usia 60 tahun ke atas punya bawaan penyakit. Ada penyakit apa, paru-paru, ada jantung, itu kena corona, jadilah dia. Makanya jangan sampai yang sehat itu menjangkitkan sama orang yang sakit tadi. Dia sakit tapi dia ke masjid, kasihan. Ada lagi yang bilang safnya diatur, dijarangkan 1 meter. Pak, ini tidak ada dalam hadis. Tidak ada hadisnya menjalankan saf. Nabi kalau salat, beliau berdiri ke belakang. Kata Nabi, luruskan saf, rapatkan. Kenapa kita sekarang luruskan saf, jarangkan? Tidak ada hadisnya. Oh, kita kan takut corona, Pak. Kalau takut corona jangan ke masjid, di rumah. Begitu, jelaskan. Pahalanya sama karena corona. Mana sekarang ini menurut para ulama, salat di rumah lebih besar pahalanya daripada salat di masjid di waktu wabah ini. Kami sholat. Jadi renggangkan saja kita punya saf karena ini ada penyakit corona. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kenapa ribut-ribut ini? Kalau orang sholat itu tidak bisa ngomong, kita harus serius. Tidak rapat. Ini ada penyakit corona ini, tidak bisa rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini Ustaz. Oh, tapi, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. Ini ada virus corona yang jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak.
Corona. Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya. Ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti, sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini. Bersih juga tuh. Ya. Nah, nanti kalau yang seperti ini, ada yang, ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan, seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo kita mulai. Bapak mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Yuk silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang. Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya, nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga, ya. Baik. Kita mau lanjutkan sholat. Baik, kalau dilanjutkan kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Kayaknya tidak aman nih. Ustaz. Tidak aman. Ya sudah, nanti pulang saja, ya. Tunaikan sholat di rumah. Jadi tidak harus di masjid, ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga, ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid, kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja, ya. Kembali masing-masing. Adzannya juga nanti sampaikan, ya. Sholat fi buyutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, adik. Kecil air. Air kecil. Nampak di garis ini dulu air.